pelaksana tugas yang sudah diumumkan oleh Pemda Kerom. Apakah ilegal atau legal itu, Pak? Karena itu tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ya tentang pemilihan kepala kampung. Ya kami nyatakan di sini bahwa ini adalah tidak sah. Kami akan melayangkan surat ke pusat, baik di DPR RI, Presiden, Menko Polhukam, dan instansi lainnya yang terkait dengan permasalahan ini, termasuk kepada Menteri Dalam Negeri. Itu adalah upaya-upaya yang akan kami lakukan, karena ini adalah tindakan-tindakan yang sangat sewenang-wenang terhadap masyarakat. Untuk terkait surat-surat yang akan kami layangkan ke pusat, kami sendiri penasihat hukum yang akan tiba di pusat di Jakarta untuk mengantarkan langsung ke semua instansi yang terkait. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Hari ini Pemda Kerom telah mengangkat PLT baru. Mungkin ada tanggapan dari tim kuasa hukum Bapak Saryono. Baik, adanya SK Bupati yang baru ya, SK Bupati nomor 97 2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang pengangkatan kepala kampung Ivia Distrik Arso Barat, yaitu saudara Erwin. Perlu diketahui bahwa terkait dengan kasus putusan Tun yang baru saja dihadapi beberapa waktu lalu di Pengadilan Tata Usaha Negara, itu sudah inkrah, Bapak Ibu. Ya, sudah inkrah. Di sini ada putusan atau pemberitaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Itu nomor 23 garis miring G 22 PT UN Jayapura ya. Tanggal 5 Juni 2023. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa putusan Tun itu sudah inkrah tanggal 5 Juni 2023. Lalu kemudian dari Bapak Bupati ini mengeluarkan baru lagi, yaitu putusan nomor 97 tahun 2023. Ternyata mengangkat pejabat atau PLT kepala kampung yang baru lagi, yaitu saudara Erwin. Sementara ada putusan pengadilan yang seharusnya di situ mewajibkan bahwa tergugat dalam hal ini Bupati Kabupaten Kerom harus mengangkat ini yang terpilih dalam pemilihan kepala kampung itu saudara Saryono, tapi itu diabaikan. Ya, di dalam pertimbangan hukum majelis hakim di dalam putusan tersebut menyatakan bahwa tergugat dalam hal ini telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dalam tindakannya melanggar undang-undang, yaitu tentang desa, kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan undang-undang itu tersendiri. Di mana di dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa orang yang bisa diangkat adalah orang yang melalui pemilihan, bukan orang yang tidak pernah mengikuti pemilihan, tetapi yang dilantik. Nah, ini juga bertentangan dengan pasal 17 dan 18 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dalam hal ini, selain hal itu yang dilanggar, juga melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Seharusnya Bapak Bupati mestinya menimbang bahwa jangan sampai terjadi konflik. Ini kalau seperti ini, seperti halnya yang terjadi hari ini. Ya, di mana PLT diumumkan, masyarakat diundang, baik dari pihak Pak Erwin, kemudian masyarakat dari pihak Pak Saryono yang mendukung. Ini terjadi keributan. Ini kalau tidak dilerai, ini sangat berbahaya. Bisa terjadi konflik. Nah, kalau terjadi konflik bisa menimbulkan korban, siapa yang bertanggung jawab? Ini yang perlu dipikirkan seharusnya ya. Sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak diindahkan, malah mengeluarkan putusan Tun yang baru. Ya,
Dan putusan tun yang baru ini merupakan objek gugatan, ya, di pengadilan, termasuk kegiatan apa sosialisasi PLT tadi yang dikemas dalam musyawarah kampung. Ini merupakan tindakan faktual yang juga merupakan objek gugatan yang bisa digugat di PT UN. Jadi Bapak Ibu tolong ini dipahami betul. Nah, saya berharap kepada masyarakat, ya, terutama pendukung Pak Saryono, tolong ya, sampai hal ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, menghadapi masalah ini tolong jangan sampai emosi, ya. Nanti kita akan salurkan masalah ini supaya menjadi perhatian lah, terutama Bapak Bupati Kerom. Dan hal ini nanti kami juga akan sampaikan kepada pejabat pemerintahan di tingkat atas tentang terjadinya masalah ini. Jangan dianggap bahwa masalah ini masalah kecil, tapi ini bisa berpotensi terjadinya konflik, supaya hal ini juga bisa dilihat lah. Tapi tidak disadari bahwa ini juga merupakan tindak faktual yang bertentangan dengan aturan. Karena di satu sisi keputusan pengadilan sudah memutuskan bahwa melantik kepala kampung terpilih, tapi ternyata yang diangkat orang lain. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh para kuasa hukum Bapak Saryono apa saja? Kami akan tetap menyampaikan keberatan, ya, sesuai dengan mekanisme. Kami akan sampaikan keberatan, dan bila mana itu tidak diindahkan, ya kami akan gugat ke PT UN Jayapura. Demikian, Pak. Kaitan dengan pelaksana tugas yang sudah diumumkan oleh Pemda Kerom, apakah ilegal atau legal itu, Pak? Karena itu tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, ya, tentang pemilihan kepala kampung. Ya, kami nyatakan di sini bahwa ini adalah tidak sah, ya. Belum lagi nanti misalnya ada kebijakan yang bersangkutan, misalnya ya menyalurkan anggaran desa, ini bisa saja dikatakan bahwa yang bersangkutan tidak punya kapasitas karena terpilihnya atau pengangkatannya tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan aturan. Demikian, Pak. Baik, selamat siang. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Dr. Antonius Giance, SLMH. Jadi terkait kegiatan musyawarah kampung berdasarkan surat undangan tertanggal 26 Juni 2023 yang ditujukan kepada semua masyarakat kampung Ifya-Fya untuk menghadiri musyawarah kampung dan menerima PLT kepala kampung atau pejabat pelaksana tugas kepala kampung yang baru di kampung Ifya-Fya. Saya melihat dari undangan ini tanggal 26 Juni 2023 yang mengundang di sini adalah Saudara Erwin. Di sini yang mengundang untuk melaksanakan musyawarah kampung dan menerima PLT kepala kampung yang baru, yang mengundang langsung adalah Saudara Erwin selaku PLT berdasarkan SK yang baru diterbitkan oleh Bupati Kerom nomor 97 tahun 2023. Di sini tertanggal 9 Juni 2023. Kami tim penasihat hukum juga telah berkomunikasi langsung dengan Ibu Distrik Arso Barat dan juga PLT Saudara Erwin menanyakan terkait kegiatan hari ini, dan kami mendapatkan penjelasan dari Ibu Distrik Arso Barat bahwa kegiatan hari ini adalah musyawarah kampung. Dan kami penasihat hukum dari Saudara Saryono memberikan penjelasan kepada Ibu Distrik Arso Barat terkait kegiatan hari ini musyawarah kampung dan menerima PLT yang baru. Kami menyampaikan bahwa terkait PLT yang baru yang di SK-kan oleh Bupati Kerom tertanggal 9 Juni ini adalah
SK yang batal demi hukum, bukan dapat dibatalkan, tapi batal demi hukum. Mengapa demikian? Karena SK PLT nomor 70 itu sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, kemudian lanjut persidangan di tingkat banding, itu sudah digugurkan terkait SK PLT. Kemudian di dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, di situ ada memerintahkan kepada Bupati untuk surat keputusan Bupati nomor 70 tahun 2022 agar dicabut. Kemudian mewajibkan kepada Bupati Kerom untuk melakukan pelantikan kepada Saudara Saryono selaku kepala kampung terpilih di kampung Iviavia. Nah, ini yang menjadi abai oleh pemerintah Bupati Kerom, Kabupaten Kerom. Ini ada pengabaian terkait masalah perintah undang-undang. Ini perintah pengadilan diabaikan, kemudian tetap mengeluarkan SK 97 tahun 2023 terhadap Saudara Erwin selaku PLT Kepala Kampung yang baru. Ini sangat bertentangan dengan aturan, sangat bertentangan dengan undang-undang. Nah, tentunya kami selaku penasihat hukum, kami memastikan akan melakukan upaya-upaya hukum terkait memperjuangkan hak-hak klien kami yang seharusnya dilaksanakan oleh Bupati Kerom, namun tidak dilaksanakan. Jadi langkah-langkah yang akan kami lakukan di sini, pertama kami akan melayangkan surat keberatan terkait masalah SK nomor 97 tahun 2023. Kemudian kami akan melayangkan surat ke pusat, baik di DPR RI, Presiden, Menko Polhukam, dan instansi lainnya yang terkait dengan permasalahan ini, termasuk kepada Menteri Dalam Negeri. Itu adalah upaya-upaya yang akan kami lakukan, karena ini adalah tindakan-tindakan yang sangat sewenang-wenang terhadap masyarakat. Untuk terkait surat-surat yang akan kami layangkan ke pusat, kami sendiri penasihat hukum yang akan tiba di pusat di Jakarta untuk mengantarkan langsung ke semua instansi yang terkait. Kemudian perlu saya sampaikan terkait masalah pelaksanaan tugas Saudara Erwin Kepala Kampung Iviavia, tentunya tidak memiliki dasar hukum untuk menjalankan tugasnya selaku PLT Kepala Kampung. Mengapa demikian? Karena SK PLT tidak dibenarkan karena telah dilalui proses pemilihan Kepala Kampung di Iviavia. Sehingga ketika menjalankan tugas selaku PLT Kepala Kampung di Kampung Iviavia, maka itu tentunya menabrak aturan-aturan yang ada. Dan di sini ada indikasi juga melanggar pasal 216 ayat 1 KUH pidana yang menyatakan bahwa siapapun yang melakukan pencegahan, menghalang-halangi putusan pengadilan, maka diancam pidana 4 bulan. Tapi kita jangan melihat dari ancaman pidananya karena ringan atau bagaimana. Tentunya di sini adalah suatu fakta yang harus kami sampaikan kepada instansi terkait, baik kepada kepolisian, supaya ini dapat merumuskan terkait pelanggaran-pelanggaran yang kami sampaikan. Demikian apa yang kami sampaikan adalah fakta yang sebenarnya. Terima kasih.